Penyebaran nyamuk yang terinfeksi bakteri Wolbachia menjadi salah satu cara baru yang digagas Kementerian Kesehatan untuk menekan angka penularan kasus demam berdarah. Namun pelepasan nyamuk Wolbachia mendapat penolakan di sejumlah daerah karena ada kekhawatiran dampak kesehatan jangka panjang yang ditimbulkan dari nyamuk tersebut. Pelepasan nyamuk Wolbachia di sejumlah daerah yang memiliki riwayat jumlah kasus DBD tinggi memicu pro dan kontra di masyarakat. Di Bali, pemerintah daerah terpaksa menunda penebaran nyamuk Wolbachia sampai batas waktu yang belum ditentukan menyusul adanya penolakan dari masyarakat setempat. Sedianya program uji coba pelepasan 200 juta telur nyamuk Wolbachia di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada 13 November lalu. Namun akhirnya dibatalkan sebab sejumlah warga mengaku khawatir akan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh keberadaan nyamuk tersebut. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menyatakan wajar saja bila langkah pengendalian DBD yang diambil Kementerian Kesehatan ini mendapat penolakan di masyarakat. Apalagi menurutnya efektivitas penerapan Wolbachia untuk menekan kasus DBD dan dampak jangka panjang bagi kesehatan belum terbukti secara ilmiah. Di mana gene drive sekarang sangat disoroti karena bisa membuat side effect yang tidak kita duga. Bagaimana Anda bisa mengendalikan nyamuk-nyamuk yang sudah dilakukan gene drive, jadi penyisipan makhluk yang lain itu akan suatu terjadi perubahan. Perubahan itu bisa revolusi, bisa evolusi. Nah, kita tidak akan bisa mengendalikan kalau sudah di lapangan. Contohnya, Sri Lanka setelah 3 tahun dicobakan dengan nyamuk itu, terjadilah timbullah nyamuk yang jauh lebih ganas. Kemudian Singapura tadinya mengikuti WMP, tapi ternyata justru terjadi kenaikan sampai 2 kali lipat. Maka pemerintah Singapura mengundurkan diri dari proyek GMP. Apakah kalau Singapura berani begitu, masa kita nurut-nurut saja? Berbeda halnya dengan Bali, pelepasan nyamuk Wolbachia di Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat berjalan mulus. Pemerintah Kota Bandung akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengimplementasikan langkah ini di kecamatan lain yang memiliki angka kasus DBD tinggi. Mulai sosialisasi, alhamdulillah respon penerimaan masyarakatnya baik. Hal ini bisa dilihat dari medsos, di mana yang posting untuk mensosialisasikan teknologi nyamuk berwolbachia ini selain dari teman-teman puskesmas, juga dari warga. Ada beberapa kader yang mungkin bisa dicek di postingannya turut mensosialisasikan terkait penanggulangan DBD dengan menggunakan teknologi nyamuk berwolbachia. Wolbachia adalah bakteri berukuran kecil mirip virus yang hidup di dalam sel utama tubuh serangga termasuk nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi kuman Wolbachia akan mandul sehingga bisa mencegah replikasi virus penyebab DBD di dalam tubuh nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi Wolbachia tidak mampu lagi menularkan virus DBD ketika nyamuk tersebut menggigit manusia. Kementerian Kesehatan menyatakan inovasi teknologi nyamuk Wolbachia telah terbukti mengurangi secara signifikan kejadian penyakit demam berdarah dan kebutuhan rawat inap bagi penderita penyakit tersebut di 13 negara. Tim TV One mengabarkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menjelaskan bahwa langkah menggunakan bakteri nyamuk Wolbachia ini efektif untuk menekan angka demam berdarah yang terus meningkat dalam 50 tahun terakhir. Budi mengakui ada miskomunikasi terkait sosialisasi publik mengenai langkah penggunaan nyamuk Wolbachia ini sehingga sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Langkah anyar pemerintah yang menyebarkan nyamuk dengan bakteri Wolbachia guna mencegah peningkatan penyebaran nyamuk penyebab demam berdarah menjadi pro kontra di masyarakat. Atas hal itu, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat guna mendengar penjelasan Menteri Kesehatan atas langkah baru pemerintah itu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dalam 50 tahun terakhir, angka penyebaran nyamuk Aedes aegypti terus meningkat dan sulit dikendalikan. Namun pemerintah menemukan wilayah Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang mampu menekan penyebaran demam berdarah. Setelah diteliti, penggunaan bakteri Wolbachia menjadi alasan di balik itu. Jadi satu, dengue itu penyebab kematian yang cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. 2,
ini sudah 50 tahun nggak bisa kita tekan ke targetnya WHO yang insidennya harusnya 10 per 100.000. Dengan segala macam program atau intervensi yang sudah pernah kita lakukan. Yang ketiga, faktanya, ada satu daerah namanya Bantul sama Sleman yang bisa. Gitu kan? Kenapa bisa? Karena mereka melakukan intervensi kesehatan yang unik. Pakai program Wolbachia ini. Dan Wolbachia ini sesudah kita lihat, sangat, saya agak tambahin depannya, scientific, terstruktur, efektif, dan masif di Bantulnya. Gitu kan? Tapi ini sangat saintifik, jadi udah terbukti, sistematis juga, terstruktur juga, dan sudah dijalankan selama lebih dari 10 tahun. Aman juga, sudah dikaji juga. Itu sebabnya, jadi ujungnya kalau saya bilang, ya saya diminta juga, Pak, udah banyak yang nggak banyak ramai di sosial media, berhentiin aja. Saya bilang, aduh kalau saya berhentiin, setahun tunda, 1.000 orang mati, anak-anak. Saya 200 aja GGPA, saya capek lu dipanggil Komisi 9 gitu kan. Nggak mau saya 1.000. Nanti bayangkan saya dipanggil Komisi 9-nya bisa 5 kali lebih lama kan. Karena dia meninggalnya lebih lama. Jadi saya bilang, ini harus kita yakinkan aja masyarakat. Harusnya jadi berhentikan. Kenapa? It save lives by thousands gitu kan. Nah sekarang niat baik ini jangan sampai kalah dengan komunikasi yang tidak baik. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengakui bahwa ada kekurangan dalam hal komunikasi sosialisasi publik terkait langkah penggunaan nyamuk Wolbachia. Pihak Kementerian Kesehatan disebut akan bekerja sama dengan DPR hingga melibatkan influencer dalam proses sosialisasi ke publik. Pada tahap awal, implementasi program Wolbachia akan digelar di 5 kota, Semarang, Bontang, Kupang, Jakarta Barat, dan Bandung. Tim TV One mengabarkan. 415. Penelitian mengenai teknologi penggunaan nyamuk Wolbachia untuk menanggulangi wabah penyakit DBD di tanah air ini sudah dilakukan sejak lama oleh peneliti dari Universitas Gadjah Mada dan juga Australia. Lantas, apa hasil rekomendasi dari penelitian tersebut? Benarkah ada resiko dampak kesehatan jangka panjang akibat nyamuk Wolbachia ini? Nah, untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan peneliti UGM, ada Riris Andono Ahmad. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang Mas Dapat. Ya, tadi kita sudah dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan bahwa ini efektif untuk menekan angka DBD, terbukti dilakukan di Yogyakarta dan itu efektif dan akan dilakukan di beberapa kota nih untuk permulaan. Tapi yang dipertanyakan oleh publik adalah yang dikhawatirkan ada efek jangka panjang yang ditimbulkan dari nyamuk Wolbachia ini. Apakah ada hasil penelitian itu, Pak? Ya. Jadi begini, ketika kami akan melakukan penelitian ini, kami melakukannya dengan kehati-hatian, bahkan kemudian sebelum kita melakukan rilis skala besar di Kota Jogja, Kementerian Ristek Distrik dan juga Kementerian Kesehatan itu membuat semacam risk analysis resiko yang dilakukan oleh 24 orang ilmuwan terkemuka di Indonesia dari berbagai bidang. Mereka itu mencoba untuk menanyakan kira-kira dampak buruk apa yang mungkin terjadi kalau kita melepaskan nyamuk ini. Nah, mereka melakukan assessment itu selama 6 bulan, melakukan berbagai macam workshop, melihat literatur, dan sebagainya. Sampai pada satu kesimpulan bahwa pelepasan nyamuk ini resikonya adalah negligible atau bisa diabaikan. Ini adalah resiko terkecil yang ada kalau kita bicara tentang resiko. Dan apa sih resiko negligible? Itu ya resiko seperti yang kita hadapi kalau kita hidup sehari-hari. Jadi itu yang disampaikan atau yang dianalisis oleh peneliti dari berbagai macam institut terkemuka di Indonesia. Setelah kami berhasil meneliti dan menemukan dampak positifnya, kemudian ini dibawa ke namanya Peta Control Advisory Group-nya WHO. Nah ini tentu saja terdiri dari berbagai macam ilmuwan juga terkemuka secara global. Dan dari mereka juga kemudian mengatakan bahwa ada dampak positifnya.
dan merekomendasikan WHO untuk mulai membuat rekomendasi implementasi. Oke. Jadi sebenarnya dari sisi resiko sudah ada berbagai macam usaha untuk melihat benar-benar oleh berbagai macam ilmuwan independen juga apakah memang ada resiko, dan pada akhirnya memang kemudian dikatakan resikonya bisa diabaikan. Oke, kesimpulan bisa diabaikan tadi berdasarkan hasil penelitian yang tadi Anda katakan selama 6 bulan terakhir, atau memang sudah lebih lama sebelum itu sudah ada sehingga bisa dianggap sebagai negligible tadi? Jadi itu adalah hasil ketika melihat seluruh evidence yang ada dari teknologi ini, kemudian juga berasal dari insight atau ekspertis dari para ilmuwan tadi. Jadi memang namanya resiko kan kita bisa akan melihatnya dari depan. Kalau kita mau melakukan apa, resikonya apa. Jadi cara melakukannya seperti itu. Oke, kenapa saya tanyakan itu? Karena Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menkes, juga mengatakan ini nyamuk Wolbachia ini bisa berevolusi begitu menjadi lebih berbahaya. Ini apakah itu terdetek dalam hasil penelitian selama ini? Ada evolusikah itu? Adakah evolusi itu gitu? Evolusi itu adalah hal yang natural. Kita akan melakukan evolusi setiap saat. Ini bagian dari proses kita beradaptasi dengan alam. Sebagai contoh misalnya, mata biru orang bule itu tidak ada 10.000 tahun yang lalu. Okay. Karena ada mutasi, mereka berubah jadi biru. Tapi tidak berarti kemudian evolusi itu akan kemudian berdampak buruk. Jadi yang kita bisa juga lihat bahwa setiap organisme itu punya rate evolusi yang berbeda-beda. Nah, selama puluhan tahun, karena Wolbachia ini kan sudah diteliti sejak tahun 1924. Ini merupakan sebuah bakteri yang relatif stabil secara genetika. Jadi sebenarnya kembali bahwa berdasarkan pengetahuan tadi, para ilmuwan yang melakukan analisis risiko kemudian mengatakan bahwa resikonya negligible. Baik, oke. Kalau tadi dikatakan Wolbachia ini efektif, perhitungannya seperti apa? Persentase efektivitasnya bagaimana? Halo? Pak Ahmad? Masih tersambung bersama kami? Halo? Baik, sepertinya ada masalah komunikasi antara kami dengan Pak Ahmad. Kami coba kembali. Pak Ahmad, halo? Bisa mendengar suara saya? Halo, ya. Oke. Kalau tadi dikatakan keefektifannya ini jika dihitung ke persentase, seberapa besar kita bisa menghitung persentase keefektifannya ini, Pak? Baik, dari penelitian ketika kami merilis nyamuk ini di separuh kota Jogja, kita membandingkan dengan separuh kota lainnya, ada penurunan 77% angka kesakitan. Jadi yang tidak sakit itu turun meningkat sampai 77%. Oke. Atau yang kasus tingginya turun 77%. Kemudian yang perlu dirawat ke rumah sakit karena tinggi itu turun hingga 86%. Oke. Yang lebih menarik lagi kemudian bahwa kebutuhan untuk fogging menggunakan insektisida itu turun sampai 83%. Tentu ini sesuatu yang sangat berharga karena penggunaan insektisida yang berulang terhadap lingkungan itu juga hal yang buruk. Oke, dari mulai penyebaran sampai kemudian bisa dilihat hasilnya itu butuh berapa lama, Pak? Jadi biasanya rilis itu dilakukan selama 6 bulan. Dalam proses 6 bulan itu kita melepas sekitar 12 kali, itu pada level sampai 60%. Dan akan mulai terlihat itu sekitar bulan ke-8, bulan ke-9 ketika nyamuknya berada pada level 80%. Oke. Pak Menkes bilang pada saat rapat dengar pendapat bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia ini jumlahnya sebenarnya sedikit, hanya 10% dari populasi nyamuk yang ada di daerah itu begitu. Nah, ini bagaimana menentukan populasi nyamuk di sebuah daerah begitu, menentukan ini 10%-nya sekian gitu. Ini penjelasannya bagaimana, Pak? Baik, dalam penelitian itu kami melakukan monitoring populasi nyamuk itu selama kami mulai penelitian itu 2016, kita mulai memonitor populasi nyamuk
tahun 2015 sampai 2020. Dari situ kita tahu berapa besar sih populasi nyamuk. Nah, kita kemudian melihat bahwa sebenarnya yang kita rilis itu sekitar 10% saja. Dan kalau mau hitung, sebenarnya kita akan meletakkan ember berisi telur sekitar 150 sampai 200 telur nyamuk itu dalam jarak 75 meter radiusnya. Jadi sebenarnya dalam 1 meter itu ya kita akan hanya melepaskan nyamuk itu 1 atau 2 ekor setiap 2 minggu. Jadi secara real sebenarnya masyarakat tidak akan cukup aware karena kemudian mereka juga tidak akan melihat kapan telur nyamuk itu menetas dan kemudian terbang dari ember tersebut. Oke, Pak, terakhir mungkin bagi masyarakat awam yang masih butuh penjelasan lebih lebih dekat dengan mereka gitu, penjelasannya tidak terlalu saintifik, tidak terlalu ilmiah begitu. Mungkin Anda bisa menjelaskan dengan bahasa publik bahwa Wolbachia ini efektif dalam menekan angka DBD. Baik, sebenarnya Wolbachia itu bertindak seperti vaksin, tapi vaksin ini kita masukkan ke dalam tubuh nyamuk, sehingga kemudian nyamuknya yang tidak bisa menularkan virus dengue. Kita juga terbiasa dengan vaksin, diberi vaksin. Kalau kita dari vaksin itu sebenarnya kita diberi mikroorganisme entah virus atau bagian dari virus yang dimasukkan di dalam tubuh kita sehingga kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah sekarang bukan kita yang diberikan tetapi pada nyamuknya sehingga kemudian nyamuk tersebut tidak bisa menularkan virus demam berdarah lagi. Baik, mudah-mudahan ini cukup menjelaskan bagi publik ya bagaimana kerja dari nyamuk Wolbachia ini. Terima kasih Pak Ahmad sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih. Selamat siang Pak, Assalamualaikum.